Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan saya Pak Asari. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Saya senantiasa berdoa mudah-mudahan kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran PPKN kelas 11 bab 1 dengan judul Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Anak-anakku semua, bahwa kita adalah makhluk yang sangat istimewa, makhluk yang mulia dan makhluk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, seperti malaikat, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk yang lain. Kesempurnaan kita terletak pada akal pikiran yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, dan mana yang tidak harus dilakukan, mana yang halal dan mana yang haram untuk bisa kita makan. Oleh karena itu, maka hak hidup kita sangat dilindungi dimanapun kita berada, atau sering disebut dengan istilah HAM atau hak asasi manusia. Nah, anak-anakku semua, setelah kita menelaah, setelah kita mencermati, mengetahui tentang betapa mulianya, betapa istimewanya keberadaan kita diciptakan di muka bumi ini, mari kita mencoba mencari tahu apa sih definisi atau pengertian hak asasi manusia itu. Akan tetapi sebelum kita sampai pada pengertian HAM, alangkah lebih baiknya kita mencermati fakta-fakta berikut ini. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Bahkan negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Yang ketiga, tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, baik lahir maupun batin. Nah, anak-anakku semua yang Pak Asari sayangi dan Pak Asari cintai, dari fakta tersebut di atas tadi, jika kalian menyimaknya dengan seksama, dapatlah dipahami bahwa pada diri manusia, pada diri kita selalu melekat tiga hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh kita, oleh manusia, karena tanpa ketiga hal tersebut di atas, kita manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Nah, anak-anakku semua, sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi manusia. Jadi dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Nah, anak-anakku yang Pak Asari banggakan, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999, bahwa hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, dilindungi oleh hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. James Patterson mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu maka kita manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, anak-anakku semua yang Pak Asari sayangi, berikut ini kita bisa melihat ciri-ciri khusus hak asasi manusia atau HAM dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Yang pertama adalah hakiki, bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan ke dunia. Yang kedua, universal, bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, ciri khusus dari hak asasi manusia adalah tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserah terimakan kepada pihak lain atau kepada manusia lain. Dan ciri khusus yang keempat dari hak asasi manusia adalah semua orang berhak mendapatkan hak tersebut, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan hak budaya. Nah, anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang dengan tema makna kewajiban asasi manusia. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dari Pak Asari, apabila dalam mendampingi kalian ada kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, selamat belajar, mencapai cita-cita setinggi yang engkau bisa.